ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini. Dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Buat Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan, ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan, terus enak itu menerimanya itu. Makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wama Rabbul Alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi, yang Kiai aja gak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing nuhani buyutem. Wah kaget pengawal-pengawalnya langsung do iman meskipun secara siron, secara rahasia. Iya, nah, Quran pangeran berarti buyute ra di pangeran. Kan pangerane putune berarti buyute wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya buyutnya. Akhirnya kata pengawal Quran, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek, di perdebatan tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu enggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan la adwa wala tiaratan, tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu, ada unta kena kudis, dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Senang orang ini. Ya Rasulullah, ini saya jejerkan, ternyata yang enggak tertular jadi tertular. Padahal engkau bilang enggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman a'dal awwala, kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak, ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta agak gudikan, tak jejerkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman a'dal awwal, lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kata Nabi. Nah itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Akhirnya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja, termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok, tangkap besok, sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa,
Tadi malam kita ikut rapat, keputusannya Anda dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal, ya mereka lebih percaya sama Musa. Tapi gara-gara profesi ya tetap kerja, lainnya yang mulai ribet dunia. Ya mulai ribet. Ya mulai ribet. Jadi makanya kamu jangan tanya kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu, bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya tidak usah kamu jawab, kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang, kamu jawab haram, pernah terjadi itu. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu iman. Ini khazanah ya, jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata Imam Ghazali banyak itu, karena hadatin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh.